Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lukman Bahrul Alam, peserta Latsar CPNS 2021 dari Kota Tasikmalaya. Saya akan mengerjakan tugas sebuah resume terkait dengan komitmen mutu. Di mana dalam pembahasan ini ada dua modul yang dipelajari, di antaranya yaitu modul pertama membahas tentang efektivitas, efisiensi, inovasi, kemudian mutu penyelenggaraan pemerintah. Sedangkan dalam modul yang kedua berbicara suatu aktualisasi, inovasi, dan komitmen mutu. Seperti itu. Baik, kita akan memasuki modul yang pertama, yaitu yang memuat materi tentang efektivitas, efisiensi, inovasi, dan mutu. Di mana kita ketahui bahwa konsep-konsep efektivitas, konsep-konsep efisiensi, inovasi, kemudian mutu itu rasanya sudah tidak asing lagi di telinga kita. Di mana secara singkat yang saya pahami terkait efektivitas yaitu sejauh mana organisasi mencapai tujuannya atau sejauh mana program tersebut dapat tercapai. Sedangkan berbicara efisiensi yaitu suatu penggunaan sumber daya dengan menghasilkan output tertentu. Berbicara inovasi yaitu suatu pembaharuan atau suatu gagasan besar untuk merancang atau melaksanakan sesuatu dengan menggunakan sumber daya yang efisien seperti itu. Sedangkan berbicara mutu adalah suatu kualitas untuk atau agar dapat menghasilkan suatu produk atau jasa yang dapat memuaskan pelanggan, bahkan melebihi daripada harapan pelanggan seperti itu. Berikut ini akan saya bacakan konsep atau definisi-definisi terkait efektivitas, kemudian efisiensi, inovasi, serta mutu menurut para ahli. Di antaranya konsep efektivitas menurut Richard L. Draft yaitu efektivitas mengandung arti sejauh mana organisasi dapat mencapai tujuan yang ditetapkan atau berhasil mencapai apapun yang coba dikerjakan. Efektivitas organisasi berarti memberikan barang atau jasa yang dihargai oleh pelanggan, seperti itu. Konsep efektivitas menurut Richard L. Draft. Sedangkan pengertian efisiensi masih menurut Richard L. Draft yaitu jumlah sumber daya yang digunakan untuk mencapai tujuan organisasi. Jadi berbicara efektivitas adalah tujuan yang dicapai tentang program, sedangkan efisiensi adalah penggunaan sumber dayanya, itu seperti itu. Sehingga menurut Richard L. Draft ini organisasi ditentukan oleh berapa banyak bahan baku, uang, dan manusia yang dibutuhkan untuk menghasilkan jumlah keluaran tertentu. Efisiensi dapat dihitung sebagai jumlah sumber daya yang digunakan untuk menghasilkan barang atau jasa. Itu menurut Richard. Jadi yang saya pahami yaitu berbicara efektivitas yaitu suatu pencapaian, berbicara efisiensi yaitu penggunaan sumber daya untuk mencapai tujuan tertentu. Ketika misalkan berbicara efektivitas asal mencapai tujuan, tetapi ketika berbicara efisiensi kita berbicara atau mengukur penggunaan sumber daya. Ketika penggunaan sumber daya lebih hemat atau lebih sedikit, tetapi efektivitas atau tujuan tercapai itu lebih efisien, seperti itu. Jadi ketika berbicara efisiensi pasti mempunyai efektivitas. Berbeda dengan efektivitas belum tentu mempunyai efisiensi, seperti itu. Sedangkan pengertian inovasi masih menurut Richard L. Draft itu cara utama di mana suatu organisasi beradaptasi terhadap perubahan-perubahan di pasar, ya, seperti halnya perubahan teknologi dan persaingan, seperti itu. Sehingga inovasi-inovasi ini menuntut bagaimana upaya lebih baik, upaya meningkatkan, upaya memenuhi kebutuhan daripada pelanggan
atau konsumen atau customer, baik pengguna jasa maupun pengguna barang tersebut. Sedangkan pengertian mutu menurut Juran ya, yaitu apapun yang menjadi kebutuhan dan keinginan konsumen. Menurut Erdaneming, kemudian menurut Crosby yaitu nihil cacat, kesempurnaan dan kesesuaian terhadap persyaratan. Itu menurut Crosby. Sedangkan menurut Juran yaitu kesesuaian terhadap spesifikasi. Artinya berbicara mutu adalah suatu hasil daripada produk ataupun jasa yang paripurna, yang dapat memuaskan pelanggan atau konsumernya, sehingga pelanggan dapat menjustifikasi, oh program ini atau barang ini bagus, luar biasa, kualitasnya handal. Nah, si pelanggan tersebut bisa merekomendasikan kepada para pelanggan lain untuk menggunakan suatu produk tertentu. Seperti itu. Baik, selanjutnya saya akan memasuki modul yang kedua dari masih pembelajaran tentang komitmen mutu, yaitu di mana modul kedua ini membahas tentang aktualisasi inovasi dan komitmen mutu. Di mana kita ketahui pentingnya suatu mutu dalam berbagai hal, baik dalam organisasi publik ataupun organisasi privat, dalam artian baik dalam konteks pemerintahan maupun konteks swasta. Penjaminan mutu atau komitmen suatu mutu akan berdampak pada keberhasilan suatu organisasi, seperti yang saya juga dijelaskan sebelumnya. Kita ketahui bahwa bagaimana keadaan atau realita mutu di tingkat penyelenggaraan pemerintah daerah yang masih di dalam pandangan masyarakat itu, mayoritas masyarakat pelayanan publik masih carut marut, masih tidak sesuai dengan standar harapan, bertele-tele lah, kemudian prosedurnya tidak jelas, waktunya yang lama, kemudian harus ke meja ini, ke meja itu. Itulah salah satu potret mayoritas atau pandangan masyarakat terkait mutu di birokrasi atau pelayanan pemerintah daerah. Sehingga sudah saatnya kita itu mengaktualisasikan, berinovasi dalam berkomitmen untuk meningkatkan suatu mutu dalam pelayanan publik. Ini adalah suatu hal yang mesti dilakukan oleh segenap pemerintahan, baik di dataran pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, agar memastikan masyarakat mempunyai kepuasan tersendiri dalam mendapatkan pelayanan di pemerintah daerah. Kita ketahui contohnya pelayanan administrasi kependudukan, kemudian pelayanan perizinan dan lain sebagainya, itu merupakan suatu pelayanan yang berupa barang ataupun jasa yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakatnya, seperti itu. Penting sekali. Komitmen mutu dalam penyelenggaraan pemerintah itu mempunyai landasan yang kuat, mempunyai dasar hukum yang kuat, apalagi dalam sebagai ASN kita mempunyai payung hukum, yaitu Undang-Undang nomor 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil negara, di mana dijelaskan bahwa berbicara suatu tugas atau tanggung jawab ASN itu termaktub dalam salah satunya dalam pasal 4. Itu ada sebuah nilai-nilai dasar ASN, kemudian ada kode etik ASN. Ini adalah suatu landasan hukum bahwa ASN perlu mencerminkan atau mempunyai komitmen tentang mutu, sehingga apapun yang menjadi tugas pokok dan fungsinya bisa dilakukan dengan baik, bisa dilaksanakan dengan baik, dan berdampak pada kepuasan daripada masyarakatnya, seperti itu. Selanjutnya dalam implementasi atau menciptakan lingkungan kerja yang bermutu, sekurang-kurangnya dalam aparatur sipil negara itu tercermin beberapa perilaku menurut Asmawi Rewansyah, itu pada tahun di halaman 132 dalam bukunya itu tahun 2010. Sekurang-kurangnya ada beberapa nilai budaya kerja
ASN yang harus dimiliki diantaranya komitmen dan konsistensi mencapai visi, misi, dan tujuan organisasi, kemudian wewenang dan tanggung jawab, kemudian keikhlasan serta kejujuran, integritas dan profesionalisme, kemudian kreativitas dan kepekaan, kepemimpinan dan keteladanan, kebersamaan dan dinamika kelompok, ketepatan, kecepatan, rasionalitas dan kecerdasan emosional, keteguhan, ketegasan, disiplin dan keteraturan kerja, kemudian keberanian, dedikasi, loyalitas, semangat dan motivasi, kemudian keadilan dan keterbukaan, serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Itu setidaknya prinsip-prinsip yang harus dimiliki oleh seorang ASN untuk sebagai budaya kerja untuk meningkatkan mutunya. Itu menurut Asmawi Rewansyah. Ini perlu kita miliki sebagai ASN agar dapat memberikan kontribusi yang terbaik bagi peningkatan mutu baik di lingkungan kerja maupun memberikan pelayanan kepada masyarakat. Peningkatan mutu adalah suatu keniscayaan yang harus ditingkatkan, harus diberikan. Bagaimana cara kita meningkatkan mutu? Salah satunya dengan cara berinovasi. Inovasi adalah suatu cara bagaimana kita membuat suatu hal yang berbeda atau mengadopsi langkah-langkah orang yang dianggap baik, seperti halnya dalam sistem kerja yang dulunya mengantri, kita bisa melakukan secara online. Kemudian ketika kita mengajukan sesuatu harus datang ke kantor, tapi mungkin sekarang bisa hanya cukup mengirimkan filenya, tentunya dengan memperhatikan kaidah-kaidah atau memperhatikan standar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, ketika ini dilakukan, inovasi dalam peningkatan mutu akan dilakukan, maka secara otomatis peningkatan mutu dalam pelayanan sektor publik akan tercipta, dan pada akhirnya kepuasan masyarakat akan semakin terpenuhi, dan pada akhirnya pandangan birokrasi, pelayanan birokrasi yang jelek itu akan terkikis dengan sendirinya. Seperti itu. Itulah mungkin materi daripada komitmen rangkuman atau resume materi tentang komitmen mutu yang dapat saya paparkan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kelemahannya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.